Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaojun jatuh kembali, mengutuk robot roh sepanjang waktu, hatinya dipenuhi gelombang amarah. Kalau bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada robot, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Aku membencimu. Dia berteriak terdengar sangat putus asa. Sementara itu, pria parubaya itu mengambil langkah maju, dan mengayunkan tinjunya lagi. Sebagai tanggapan, langit berubah gelap dan tekanan besar membebani daerah itu. Sebuah badai besar bangkit dengan serangan kepalan tangan ini, dan meskipun itu tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya, itu masih mengandung kekuatan arcaian. Saat kepalan tangan meletus, kekuatan yang menumbangkan gunung, menguras laut dilepaskan langsung ke arah Bai Xiaojun. Udara hancur, dan langit dan bumi yang membentuk dunia ini tampak bergetar di ambang kehancuran menjadi asap. Bai Xiaojun menjerit. Mempertimbangkan apa yang terjadi, dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Saat badai yang merupakan pukulan pertama mendekat, dia mengangkat lengannya dan mendorongnya ke tanah. Bahkan saat angin menerpa wajahnya, dia berteriak, "Water Swamp Kingdom." Suara gemuruh bergema, mengguncang seluruh istana, mengirimkan fluktuasi riak ke segala arah. Pada saat yang sama, seluruh dunia berubah menjadi rawa berair. Uap air naik, bersama dengan lolongan yang tampaknya bergema dari zaman purba. Beberapa saat kemudian, banyak paku mulai naik. Water Swamp Kingdom, salah satu kartu truf paling kuat Bai Xiaojun, sedang masuk. Suara gemuruh memenuhi dunia saat apa yang tampak sebagai puncak gunung menjulang tinggi ke udara. Suara menderu berlanjut, dan dalam sekejap mata, serangan kepalan arcaian menghantam kerajaan Water Swamp. Ledakan yang dihasilkan mengguncang dunia dengan kejang-kejang. Adapun paku dan puncak gunung kerajaan Water Swamp, mereka tampaknya tidak mampu berdiri untuk serangan kepalan tangan kuno, dan pada kenyataannya, seluruh efek pemanggilan tampaknya berada di ambang akhir. Tapi sama seperti kerajaan Water Swamp tampaknya berada di ambang kehancuran total, raungan menantang memenuhi udara yang melampaui apapun dari sebelumnya. Pada saat ini, Bai Xiaojun menggunakan kerajaan Water Swamp lagi. Kedua kalinya berturut-turut, mengaum, dua masa daratan tampak naik, ditutupi dengan banyak gunung. Yang mengejutkan, mereka seperti gigi. Dan dua masa tanah adalah rahang besar semangat esensi kehidupan Bai Xiaojun. Itu seperti semacam buaya-buaya dari zaman purba, brutal hingga ekstrim saat melesat ke arah prahara yang merupakan serangan tinju kuno. Dunia bergetar di ambang kehancuran. Sayangnya, Bai Xiaojun tidak memiliki basis budidaya arcaian, dan karena itu, terlepas dari seberapa kuat kerajaan Water Swamp-nya, basis budidayanya mengalami kesulitan mendukungnya. Sebuah lolongan menantang bergema saat Water Swamp Kingdom menghilang sepenuhnya. Badai dari serangan tinju tingkat kuno kemudian dilanjutkan menuju Bai Xiaojun. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan tinju ini jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, dan setelah bentrokan dengan kerajaan Water Swamp, semakin melemah. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaojun untuk duduk berpikir dan merencanakan. Setelah Water Swamp Kingdom-nya hilang, dia melolong, melepaskan kekuatan ledakan dari tubuh kedagingannya, dan juga memutar basis budidayanya. Tiba-tiba, mata Dharma Heaven Span-nya terbuka, mengirimkan cahaya valet yang menyilaukan mengalir keluar. Secara bersamaan, wajan penyunya muncul di depannya lagi. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Dan kemudian, serangan tinju tingkat kuno tiba. Tubuh kedagingan Bai Xiaojun dikuliti sampai robek, dan basis budidayanya terhuyung di ambang kehancuran total. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat cahaya ungu mata Dharma Heaven Span bertemu dengan serangan tinju. Rintangan terakhir adalah kura-kura. Ledakan besar memenuhi udara, menyebabkan dunia bergetar saat Bai Xiaojun terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. 5 organ yin dan 6 organnya hampir hancur, dan kekuatan regenerasinya bekerja keras untuk mempertahankannya. Namun, serangan kepalan belum berakhir, dan Bai Xiaojun terus terbang mundur. Meskipun serangan tinju telah melemah, itu masih sangat kuat. Bai Xiaojun telah memanggil penyu wajan secara prematur, dan karena itu, setelah mengalami serangan yang mengerikan itu bahkan tidak kembali kepadanya. Sebaliknya, ia berputar ke samping, di mana ia tersapu oleh cahaya lembut-lembut. Cahaya itu datang tidak lain dari otomat roh. Terkejut, roh robot berteriak, "Jika kamu bisa melewati level setelah ini, Bai Xiaojun, maka aku akan menundukkan kepalaku padamu segera." Tundukkan kepalamu. Tunggu saja, Jalang. Bai Xiaojun terhenti, sensasi mendalam dari krisis mematikan mengisi dirinya. Bagaimanapun, badai serangan tinju masih menuju ke arahnya.
Saatnya bangkrut. Dia berteriak. Alih-alih membakuk, dia menggunakan Mountain Sucking Bash. Tapi itu belum semuanya. Dia menambah kecepatan dengan Unding Hex, secara bersamaan mengepalkan tangannya. Kepalan kaisar yang mati. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Seketika, gambar besar seorang kaisar bayangan muncul di belakangnya. Pada titik ini, dia tidak tahu berapa banyak serangan kepalan tangan asli yang disamakan. Tapi dia tidak menahan apapun, menjadi bintang jatuh yang langsung menuju ke arah serangan tinju lawan. Gemuruh memekakan telinga memenuhi dunia yang bergetar. Kompleks istana besar tidak dapat menahan kekuatan, dan mulai runtuh, sampai satu-satunya hal yang tetap mengambang di sana adalah patung besar. Adapun prahara serangan tinju, itu telah melemah berulang-ulang, dan bahkan ketika menghilang untuk terakhir kalinya, itu menabrak langsung ke dalam dirinya. Bai Xiaochun tidak tahu berapa banyak seteguk darah yang telah ia batuk, dia hanya tahu bahwa ada kekuatan yang turun padanya yang bisa menghapusnya dari keberadaan. Di saat krisis itu, dia melepaskan teknik God Killer-nya. Kabut darah mengelilinginya saat dia melesat pergi. Namun, kekuatan destruktif dari serangan tinju telah terhubung, dan tidak dapat dibubarkan. Itu menyapu dirinya, membubarkan diri, lalu berkumpul lagi untuk memukulnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini terjadi total 8 kali sebelum kekuatan akhirnya hilang. Pada saat itu, Bai Xiaochun mulai tertawa keras. Aku melewati level. Mustahil. Semangat robot itu berseru, benar-benar terperanjat. Dia telah melakukan semua yang dia bisa pikirkan untuk mencegah Bai Xiaochun lulus level. Namun, meskipun tingkat kesulitannya luar biasa, Bai Xiaochun masih berhasil. Dan kali ini, dia melakukannya tanpa bantuan kura-kura di saat terakhir. Bahkan dengan kura-kura itu, sebagian besar benda langit lainnya akan hancur. Pergantian peristiwa yang begitu menakjubkan sehingga pada akhirnya, sedikit kekaguman terhadap Bai Xiaochun bangkit di jantung otomat roh. Tetapi kemudian dia memikirkan nasibnya di masa depan, dan dengan menantang berteriak, kamu harus bersumpah sekarang, di sini di hadapan penguasa, bahwa kamu tidak akan mengubah nama keluargaku setelah menjadi tuan dan tuanku. Katakan apa? Bai Xiaochun bergumam, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Bersumpahlah. Mempertimbangkan semua hal yang telah dilakukan oleh otomat roh kepadanya di semua tingkatan, Bai Xiaochun hanya melotot dan menjawab, lepaskan. Kamu pikir aku idiot? Saya tidak bersumpah apapun. Bahkan, saya pasti akan mengubah nama keluarga Anda. Bagaimana Bai Xiaochun bisa menyadari bahwa tanggapannya akan memprovokasi robot roh sedemikian rupa? Tiba-tiba, pria parubaya yang melepaskan serangan tinju yang menghancurkan melangkah maju lagi dan mengepalkan tangannya menjadi kepalan. Mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya. Jika pria itu melepaskan serangan lagi, maka itu akan sangat menghancurkan untuk bertahan hidup. Dia segera membuka mulutnya untuk mencoba menenangkan roh otomat. Namun, saat itulah sosok yang telah duduk di dalam ceruk di dahi patung besar itu perlahan berdiri. Kemudian, sebuah suara terdengar yang bergema seperti guntur surgawi, mengisi dunia dengan martabat yang muram. Cukup, Xiao Qi. Penantang, Anda telah melewati level. Ketika suara itu bergema ke dunia tingkat itu, suara itu tampaknya menggantikan hukum alam itu sendiri. Semua debu dan reruntuhan yang berserakan di daerah itu tiba-tiba tampak melewati puluhan hingga puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sama sekali tidak ada. Langit tidak lagi jernih, melainkan suram dan abu-abu, dan tanah-tanah menghilang seolah-olah melalui berlalunya tahun-tahun yang tak terhitung, meninggalkan apa-apa selain kehampaan yang menganga. Hanya patung sultan yang tersisa. Tampaknya, itu tidak akan berubah sedikit pun tidak peduli berapa lama waktu berlalu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sepenuhnya abadi. Terguncang, Bai Xiaochun mulai terengah-engah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kata yang diucapkan dapat menyebabkan perubahan besar. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, dan sejumlah besar tahun telah berlalu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang lebih tak terbayangkan adalah gagasan tentang apa yang akan terjadi jika hal serupa terjadi pada seorang kultivator. Itu adalah gagasan yang menakutkan, bahkan Arkayan yang kuat kemungkinan akan menjadi tidak lebih dari abu. Seorang penguasa. Jadi seperti inilah penguasa. Bai Xiaochun merasa seperti dunia baru telah dibuka untuknya. Adapun otomat roh, dia gemetar saat dia menjatuhkan diri ke Koutao, mata bersinar dengan hormat. Lebih dalam di matanya, ada kerinduan dan kesedihan. Saat suara Sultan terus menggelegar di daerah itu, sosok di ceruk maju selangkah, dan mulai mendekati Bai Xiaochun. Saat dia melakukannya, kilat hitam memenuhi langit di atas bersama dengan gemuruh-gemuruh. Dari apa yang Bai Xiaochun tahu, setiap petir tampaknya mampu menghancurkan prahara yang disebabkan oleh serangan tinju kuno beberapa saat yang lalu. Dan dia benar, salah satu dari petir itu akan menyebabkan bahkan Arkayan tersentak ketakutan. Pada saat ini, gambar penguasa itu menjadi satu-satunya entitas yang paling penting dalam semua keberadaan. Namun, masih ada lagi. Ketika Sultan mendekat, mayat-mayat mulai bangkit dari dalam kedalaman dunia.
Ada begitu banyak sehingga mereka tidak mungkin untuk menghitung, daging mereka compang camping dan berdarah, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kekosongan yang akan timbul pada saat terakhir sebelum kematian. Meskipun mayat-mayat ini jelas mati, aura mereka adalah orang-orang dari langit dan arkans. Bai Xiaochun bahkan melihat beberapa raksasa besar yang, pada saat-saat sebelum kematiannya, telah berjuang untuk bangkit dari posisi berlutut, tetapi telah gagal. Bai Xiaochun sangat terguncang, baik oleh petir dan oleh semua mayat. Pada titik inilah citra penguasa, yang belum mencapai Bai Xiaochun, berbicara, suaranya bergema untuk mengisi seluruh dunia. Kamu telah melewati level 99. Sekarang, hanya ada satu level yang tersisa. Suaranya jatuh seperti guntur, mengisi dunia dengan tekanan besar. Bai Xiaochun berdiri di sana menggigil, darah, daging, dan tulangnya berderit dan menggiling karena beban yang menakutkan mendorongnya. Dia seperti perahu dayung di laut yang marah, begitu lemah dan tak berdaya sehingga Sultan bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan pikiran. Bahkan sebelum dia bisa berusaha menenangkan diri, Sultan berbicara untuk kedua kalinya. Untuk melewati level terakhir kamu harus mendapatkan persetujuanku. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan menjadi murid penerus saya, dan akan diberikan harta warisan saya. Ketika dia mengucapkan kata persetujuan, seolah-olah kekuatan hukum kodrat dan kekuatan waktu itu sendiri berperan. Bagi Bai Xiaochun, rasanya seolah-olah waktu terbentang, menyebabkan segalanya melambat. Yang berdaulat ini, sangat kuat. Mata Bai Xiaochun melebar dengan gugup dan tidak percaya. Jika dia berhadapan dengan seorang arcayan, dia mungkin bisa menenangkan diri, tetapi ini adalah penguasa, dan saat ini, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Matanya benar-benar memerah, bukan karena kegembiraan, tetapi karena dia secara tidak sadar memutar basis kultivasinya untuk menahan tekanan. Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan pembudidaya tidak akan mampu memperhatikan kata-kata yang diucapkan kepada mereka, tetapi dalam kasus ini, kekuatan mengejutkan dari suara Sultan memaksa masuk ke pikiran Bai Xiaochun. Jika Anda tidak mendapatkan persetujuan saya maka Anda akan dimakamkan di sini. Ketika kata-kata itu diucapkan, cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, dan angin bertiup membawa lolongan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung banyaknya. Ketika semua ini terjadi, gambar penguasa terus mendekati Bai Xiaochun, berjalan perlahan di udara, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu berguncang keras, dan kilat hitam jatuh tanpa henti. Mayat yang kau lihat di sekitarmu berasal dari masa sebelum perang besar langit berbintang dimulai. Mereka milik orang lain yang bangkit untuk tantangan, tetapi gagal. Tidak satu pun dari mereka yang mendapat persetujuan saya. Dengan lambaian jari saya, mereka mati, dan menjadi daging, darah, dan kekuatan spiritual yang mengoperasikan penggemar lama saya. Ketika Sultan berjalan melalui mayat-mayat, fitur-fiturnya menjadi lebih jelas. Dia setengah baya, sangat tampan, dengan mata yang tampaknya mengandung langit berbintang itu sendiri. Satu pandangan darinya tampak lebih dari cukup untuk menyebabkan semua jiwa yang hidup meringkuk. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perang langit berbintang terjadi. Anda adalah orang pertama yang mencapai titik ini sejak saat itu. Dan sekarang, saya harus mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu siap? Pada titik ini, gambar Sultan berdiri tepat di depan Bai Xiaochun. Dia tampak seperti gunung yang bisa menghancurkan langit berbintang, dan membuat Bai Xiaochun merasa seperti serangga. Tekanan dan energi yang dipamerkan di sini adalah tipe yang bisa memandang dengan jijik pada apapun yang ada dalam penciptaan. Dengan pemikiran belaka itu bisa menghancurkan kehidupan dari semua ciptaan. Dan energi itu tampaknya menunggu tanggapan Bai Xiaochun sebelum menelannya. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun hanya seorang idiot yang akan menjawab bahwa ia sudah siap. Setelah semua, dalam menghadapi energi yang mengamuk ini, satu-satunya hasil yang tampaknya kematian pasti. Bahkan ketika dia mulai berbicara, sensasi krisis yang akan segera menimpanya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya belum siap. Mata sang penguasa berkilau, dan robot roh itu menatapnya, berkedip. Kemudian, ekspresi kegembiraan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi wajah roh automaton. Oh benar, dia tidak tahu bahwa level ini. Suara gemuruh yang kuat memenuhi daerah itu ketika kekuatan teleportasi muncul, meraih Bai Xiaochun dan memindahkannya dari level. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari tingkat ke-100 dan kembali ke permukaan kipas yang rusak, terengah-engah dan menyeka keringat dari alisnya. Dia merasa seperti manusia, bahkan tidak cukup kuat untuk mengambil seekor ayam, apalagi menghadapi energi brutal yang baru saja dia rasakan. Itu menakutkan dia pikir. Dia jelas-jelas ketakutan, tetapi tampaknya siapapun yang terpaksa menghadapi energi kemarahan dari penguasa itu akan membuat pilihan yang sama. Tapi jika aku tidak melewati level ini, maka semua level lainnya akan menjadi pemborosan besar. Dia duduk bersila untuk bergulat dengan masalah ini sebentar. Akhirnya, dia mengertakkan gigi. Kipas telah mencari pemilik selama bertahun-tahun. Sepertinya proyeksi penguasa itu mungkin menjadi sangat cemas tentang masalah ini. Mungkin dia akan tenang pada saya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke tingkat
Begitu dia masuk, gambar Sultan bangkit berdiri, energi mengamuk saat dia melangkah maju dan mengatakan hal yang persis sama yang dia katakan sebelumnya. Sama seperti Bai Xiaochun membuka mulutnya untuk merespons, Sultan mengulurkan tangannya, menyebabkan energi ganas dan destruktif melonjak di sekitar Bai Xiaochun. Tiba-tiba, Bai Xiaochun yakin bahwa dia akan mati. Sambil bergetar secara fisik, dia berkata, masih belum siap. Saya akan datang lagi nanti. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan? Hari-hari berlalu, dan Bai Xiaochun masih duduk di alun-alun di atas kipas yang rusak melihat dengan cemas di tempat untuk memasuki tingkat ke-100. Keputusasaan makan di dalam hatinya, keputusasaan pada kenyataan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melewati tingkat ke-100. Ini konyol, bagaimana kamu bisa melewati level ke-100 padahal sangat sulit? Anda pasti harus menjadi Archaean. Tetapi sekali lagi, bahkan Archaean mungkin akan terbunuh. Namun, disinilah aku. Dia menarik rambutnya, matanya merah dan semakin merah. Akhirnya, dia menamparkan tasnya untuk memanggil beberapa botol alkohol, dan mulai minum. Dia minum selama 3 hari berturut-turut. Dia terkurung dan ternganga, sesekali mondar-mandir, sesekali duduk di sana dengan sedih. Pada titik tertentu, robot semangat muncul, duduk di depannya, dan bergabung dengannya dalam menghela nafas. Setiap kali dia berdiri seolah-olah melakukan upaya lain pada tantangan, robot roh akan mengatakan sesuatu di sepanjang baris, bahkan aku tidak yakin mengapa penguasa yang mulia melakukan hal-hal seperti ini. Saya sudah lama menginginkan master baru, Anda tahu. Anda tidak tahu bagaimana rasanya melihat begitu banyak orang mati dengan cara yang mengerikan dan menyakitkan. Terkadang dia bercerita, saya ingat suatu ketika seseorang datang dengan tubuh kedagingan yang luar biasa, dan kekuatan generasi yang menakutkan. Saya pasti berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru saya. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Bam! Sang Sultan menghancurkannya menjadi bubur berdarah. Oh, kemanusiaan. Semakin Bai Xiaochun mendengar cerita seperti itu, semakin dia mendapatkan jumper. Itu benar-benar mengerikan. Darah terciprat kemana-mana, dan kemudian ada suara letupan seperti ini saat kepalanya meledak. Nafas roh otomat bergema terus-menerus saat dia memberikan nasihat yang sangat serius. Anda tahu, Bai Xiaochun, saya benar-benar berharap bahwa kita mungkin akhirnya menjadi teman setelah semua pertengkaran. Tetapi dari lubuk hati saya mendorong Anda untuk tidak membuang hidup Anda. Itu tidak akan berarti saya sebenarnya mulai merasa bahwa penguasa tidak ingin saya memiliki guru baru. Si tua bangka, terserahlah. Yang paling penting adalah Anda tetap hidup. Anda mungkin tidak dapat melewati level ke-100, tetapi setidaknya Anda memiliki otoritas dengan kipas. Kita bisa bekerja sama. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda melakukan apapun yang Anda butuhkan. Setelah 3 hari, Bai Xiaochun cukup mabuk, dan robot semangat mengoceh tentang betapa mengerikannya tingkat ke-100 itu. Tiba-tiba, Bai Xiaochun meletakkan kendi alkoholnya ke bawah dan menatap otomat roh. Sejak kapan kamu menjadi begitu perhatian? Dia bertanya. Aku selalu seperti ini. Roh-roh menjawab dengan sungguh-sungguh. Kedengarannya seperti lambang kebenaran, dia berkata, kamu pikir aku melakukan semua itu hanya untuk membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Salah, saya mencoba menyelamatkan Anda. Aku tidak ingin kentut lama mendapatkan jalannya dan membunuhmu. Aku ingin kamu hidup. Dengan begitu saya akan memiliki seseorang untuk diajak ngobrol. Anda tidak tahu bagaimana rasanya menjadi saya. Saya telah berada di sini selama puluhan ribu tahun sehingga saya lupa waktu. Ini sangat sepi. Dia menghela nafas lagi, tatapan pahit di matanya saat dia menatap ke kejauhan, tetapi pada saat yang sama, mengintip dengan hati-hati pada Bai Xiaochun dari sudut matanya. Bai Xiaochun, mabuk, menatap roh-roh, dan menyadari bahwa sesuatu pasti tampak mencurigakan. Tiba-tiba, dia bangkit berdiri, dan kemudian berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Kau mencoba menarik yang cepat. Dia berkata, kamu tidak ingin aku naik ke tingkat ke-100, kan? Terkejut, robot roh melompat berdiri. Saya tidak berbohong. Anda benar-benar, secara positif tidak boleh naik ke level itu. Aku tidak ingin kamu mati. Setelah melihat reaksi roh otomat itu, mata Bai Xiaochun berkilauan, lebih mencurigakan dari sebelumnya. Mendengus dingin, dia mulai berjalan menuju tulang rusuk kipas. Aku melihat skema kecilmu, dia berkata dengan keras, mengambil langkahnya saat dia menuju ke depan. Otomat roh itu sangat gugup sehingga dia hampir menangis. Berebut setelah Bai Xiaochun, dia dengan pahit berkata, kamu harus percaya padaku. Jangan lakukan ini. Saya tidak ingin kehilangan Anda. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Saya memiliki minat terbaik Anda di hati. Semakin otomat roh mengoceh, Bai Xiaochun semakin curiga. Dia juga terus bergerak lebih cepat sampai dia tepat di luar level ke-100. Di sana, dia mengangkat kakinya seolah-olah melangkah ke level. Berbalik, dia melotot dan berkata, katakan yang sebenarnya, kau robot kecil. Levelnya palsu, kan? Jantung roh automaton berdegup sesaat, dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah dia akan mulai menangis kapan saja.
Ketika Bai Xiaochun melihat bagaimana dia berdiri di sana tampaknya kehilangan kata-kata, suasana hatinya langsung membaik. Mengundurkan diri, dia menghilang, untuk muncul kembali dalam tingkat ke-100. Segala sesuatu terjadi persis sama seperti sebelumnya, dengan energi yang mengejutkan memenuhi daerah itu, serta aura yang merusak dan mematikan. Tekanan tiba-tiba membuatnya sadar secara signifikan, lalu dia menggigil ketakutan dan mulai meratap dalam hati. Apakah robot roh benar-benar menghiburku? Atau dia benar-benar mencoba membuatku terbunuh? Sialan, aku tidak akan dihalangi oleh level terakhir kan? Merasa seperti dia menjadi gila, dia menyaksikan ketika proyeksi penguasa berdatangan, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Penantang, apakah kamu siap? Saat dunia bergetar, mata Bai Xiaochun berubah sepenuhnya merah. Dia tahu bahwa jika dia keluar lagi, tidak hanya akan jauh lebih sulit baginya untuk mencapai alam arcayan, tetapi juga sangat kecil kemungkinannya bahwa seseorang akan menjadi pemilik yang tepat dari kipas itu. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini. Dan sementara itu, para penggarap dari alam Heavenspan menderita. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi di Istana Kekaisaran, dia tiba-tiba melemparkan peringatan ke angin dan berteriak bahwa itu. Menarik keluar kura-kura wajan, yang telah kembali padanya atas kemauannya sendiri setelah tingkat sebelumnya, dia meletakkannya di kepalanya. Aku siap, bodoh. Mata Sultan berkedip saat dia melihat Bai Xiaochun, dan kemudian mengulurkan tangannya. Bai Xiaochun segera melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasi dan tubuh kedagingannya, dan bersiap untuk melawan raja. Namun, dengan cara yang sama sekali tidak terduga bahwa penguasa hanya menjangkau dan menendang wajan penyu. Dan kemudian tidak ada badai. Tidak ada gelombang energi. Tidak ada fluktuasi. Setelah menghentikan wajan penyu, ekspresi yang sangat serius menyusul wajah Sultan, dan dia mengangguk. Ya, karena kamu sudah siap, maka kamu lulus. Selamat, Anda adalah penerus saya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Perang Langit Berbintang, dan proyeksi saya ini sudah sangat lemah. Waktunya telah tiba untuk pergi. Perlakukan Xiaoqi dengan baik. Saya berharap, sebagai penerus saya, Anda dapat menapaki jalan yang tidak pernah saya jalani sampai akhir. Ingatlah namaku. Saya adalah penguasa dari dunia abadi. Zhou Chen. Proyeksi sang penguasa tersenyum tipis padanya, lalu berbalik melayang ke langit dan menghilang menjadi tidak ada. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan sedikit linglung, kura-kura masih bertengger di kepalanya. Sang penguasa pergi, tetapi karena suatu alasan, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Tampaknya sama sekali tidak nyata. Dia bahkan melihat sekeliling sedikit, dan kemudian menunduk pada dirinya untuk memastikan dia nyata. Setelah memastikan bahwa dia sebenarnya berdiri di sana, dia merasa lebih bingung. Hah, Saya lulus, begitu saja. Saya menang. Merasa sangat tidak pasti tentang semuanya, dia dengan hati-hati meninggalkan level dan kembali ke tulang rusuk penggemar. Saat dia melakukannya, aliran cahaya terang yang tak terhitung berfluktuasi melonjak dari kipas dan mengalir langsung ke arahnya. Ketika mereka menyatu dengannya, fluktuasi kendali atas kipas meletus ke segala arah. Dua set fluktuasi secara instan membentuk semacam resonansi, menyebabkan semua level di tulang rusuk kipas terbuka, dan mengisinya dengan sensasi bahwa satu pemikiran di pihaknya dapat mengendalikan seluruh kipas. Dada naik turun, dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah melewati level ke-100. Jika dia mau, dia bisa mengubah arah yang diterbangkan kipas. Itu di bawah kendali penuhnya. Hatinya melonjak dengan kegembiraan yang hampir tak terkendali pada semua kekuatan kipas yang sekarang dia miliki. Otomat kecil itu benar-benar berusaha menarik yang cepat. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara nyaring, "Baiklah, robot kecil, keluar dari sini." Tuan Bai ingin bicara. Bai Xiaochun telah menunggu lama untuk mengatakan kata-kata itu. Meskipun dia bisa mengucapkannya di masa lalu, dia tidak berani melakukannya. Mengetahui betapa remehnya robot roh, dia tahu bahwa memprovokasi dia bisa sangat berbahaya. Tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Dia telah menjadi pemilik kipas dan memiliki kendali mutlak. Sekarang, dia bisa menikmati perannya sebagai tuan kapan saja dia mau. Rasanya luar biasa berteriak seperti itu. Rasanya seperti bisa minum secangkir besar air dingin di hari yang panas dan berkeringat. Sambil mengibas lengan bajunya, dia mengangkat suaranya lebih jauh dan berteriak cepat. Untuk apa kamu mengulur waktu? Tuan Bai ingin berbicara. Ketika suaranya bergema bolak-balik melalui kipas yang rusak, robot roh itu meringkuk di tulang rusuk kipas yang jauh, menggendong kepalanya di tangannya, menarik-narik rambutnya, wajahnya topeng pahit. Sayangnya, tidak masalah apakah dia mau atau tidak, dia harus mendengarkan Bai Xiaochun. Kekuatan yang tak terlihat membuatnya begitu. Sambil mendesah, dia berbalik dan terbang ke arahnya. Ketika dia melakukannya, dia mengubah penampilannya, berubah menjadi anak laki-laki yang menawan, tipe yang disukai siapa saja segera. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan orang yang berlengah-lengah, dan mendengus dingin ketika dia akhirnya melihat otomat roh mendekat. Otomat roh menggigil, dan mencoba untuk menunjukkan ekspresi yang paling mungkin, dicampur dengan sedikit gugup. Datang berhenti di depan Bai Xiaochun, dia menggenggam tangan dan menundukkan kepalanya.
Salam Tuan. Aku tidak senang dengan penampilanmu ini. Bai Xiaochun berkata dengan sopan. Sebelumnya, dia selalu berurusan dengan robot roh dalam bentuk akal surgawi. Tapi sekarang, dia ada di sini dalam bentuk fisik menjadikannya pertama kalinya Bai Xiaochun benar-benar melihatnya secara langsung. Dia tampak adil dan halus, bahkan lebih dari Bai Xiaochun sendiri. Menanggapi kata-kata Bai Xiaochun, air mata mulai mengalir di wajah roh automaton saat ia melakukan yang terbaik untuk terlihat terhina, tetapi tidak mau berbicara kembali. Yang benar adalah dia benar-benar takut. Bagaimanapun, dia pasti menyinggung Bai Xiaochun pada tingkat yang sangat dalam. Tuan, aku. Automaton roh akan meluncurkan ke beberapa kata yang menyanjung, tapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun berdeham keras. Dengan mata berkilauan, dia melihat robot roh itu ke atas dan ke bawah, lalu berkata, waktunya telah tiba untuk memberitahu tuan barumu siapa namamu. Lanjutkan. Bai Xiaochun tidak bisa menahan tawa gelap. Dia merasa bahwa dia akan sangat senang dengan arah pembicaraan ini. Wajah roh otomat itu memucat seolah-olah dia tersedak makanan. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berhasil berdeguk, namaku, ya, itu adalah Xiaoqi. Bai Xiaochun tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Dengan menggenggam kedua tangannya di belakang, dia mengangkat dagunya dan dengan megah berkata, maksudku, nama keluargamu juga. Bicaralah. Apa nama lengkap Anda? Nama keluargaku adalah Xiao, roh otomat menjawab dengan suara rendah, tampak benar-benar hancur. Sambil terkekeh, Bai Xiaochun berkata, mulai sekarang, nama keluarga Anda adalah Bai. Datang-datang. Ucapkan nama baru Anda dengan sangat keras. Otomat roh ragu-ragu pada awalnya, tetapi mempertimbangkan bagaimana Bai Xiaochun hanya berdiri di sana tertawa, dia mulai marah dan berkata, kamu, Fudge. Baik, siapa yang peduli jika nama saya Bai sekarang? Panggil saja saya Bai Xiaoqi. Pada titik ini, kebencian Bai Xiaochun terhadap otomat roh mulai memudar. Mendengus dingin, dia mulai berjalan menuju tulang rusuk kipas. Baiklah, Bai Xiaoqi. Tolong beri tuan baru Anda tur keliling kipas yang rusak ini. Secara keseluruhan, Bai Xiaochun tampak sangat senang dengan nama baru roh otomat itu. Pikirnya, siapa yang memaksamu untuk menyinggung perasaanku sebelumnya? Bai Xiaochun merasa luar biasa, tetapi Bai Xiaoqi kecewa dan hampir menangis. Inilah tepatnya yang ia harap bisa hindari. Sejak dia bersumpah, dia takut apa yang akan terjadi jika Bai Xiaochun berhasil, dan kemudian memaksanya untuk mengganti nama keluarganya. Meskipun itu bisa lebih buruk. Sekarang musibah telah datang dan pergi, dan dia hanya bisa menghela nafas putus asa, lalu membawa Bai Xiaochun berkeliling dan memperkenalkan kipas yang rusak padanya. Tentu saja, dia segera mulai melakukan pekerjaan terburuk yang mungkin. Sedih baginya, dia sekali lagi meremehkan Bai Xiaochun, yang bisa tahu persis apa yang dia lakukan. Dengar, Bai Xiaoqi, katanya. Kerjakan dengan baik, buat aku bahagia, dan aku mungkin memberimu nama lamamu kembali. Mata Bai Xiaoqi melebar, dan dia mulai terengah-engah. Dulu ketika dia bertarung melawan Bai Xiaochun, robot itu tampak seperti individu yang pintar. Tapi kenyataannya adalah, sekarang Bai Xiaochun telah menjadi tuannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Dan meskipun dia tidak terlalu mempercayai karakter Bai Xiaochun, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia akan menindaklanjuti, dan akhirnya mengubah nama belakangnya. Tiba-tiba menemukan alasan baru untuk harapan dan gairah, ia mulai dengan antusias memperkenalkan segala sesuatu tentang kipas itu. Tuan, kipas warisan ini memiliki total 108 tulang rusuk kipas, yang masing-masing diisi dengan berbagai hadiah. Jika Anda menginginkannya, mereka akan langsung muncul di depan Anda. Tentu saja, ganjarannya seperti itu, tetapi bukan entitas yang ada di dalam level. Itu dibagi di antara semua tingkatan. Sebagai contoh, hanya ada sejumlah jiwa. Oh, benar. Sekarang Anda adalah pemilik kipas, Anda bebas untuk mencari pencerahan Dao Essence of Life and Death yang berdaulat. Secara umum, setelah basis kultivasi Anda cukup tinggi, Anda akan dapat menggunakan semua kekuatan dan kemampuan kipas yang mengejutkan. Penggemar ini melampaui apa yang orang sebut sebagai harta dunia. Ini adalah harta karun langit berbintang. Ketika ia terbang melalui langit berbintang, ia bisa mengguncang surga dan bumi ke titik di mana hantu dan dewa menangis. Kemampuan surgawi yang paling kuat dari kipas ditempatkan di wajah kipas itu sendiri. Bai Xiaochun merasa cukup sombong dan puas saat mendengarkan perkenalan. Dia tidak bisa lebih bangga dengan bagaimana dia menangani robot kipas angin. Butuh sedikit usaha, menghukum dengan tegas, tetapi menawarkan hadiah pada akhirnya, pikirnya, bersukaria dalam keadaan. Itu moto saya. Adapun Bai Xiaoqi, ia memperhatikan reaksi Bai Xiaochun, dan akan dengan cepat menambahkan lebih banyak informasi kapanpun itu sesuai. Bahkan lebih keterlaluan, dia benar-benar melayang dan mulai memijat leher dan bahu Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun menyadari betapa patuhnya dia bertindak, dan melihat ekspresi menjilat di wajahnya, dia menghela nafas lebih dalam lagi. Ketika gambar di wajah penggemar diangkat, Bai Xiaochun memandanginya.
Sebelumnya, dia hanya bisa mengamatinya dari kejauhan, tapi sekarang, ketika dia berdiri di atas tulang rusuk kipas dan melihatnya, hampir seolah-olah dia ditarik ke dalam gambar itu sendiri. Sungai, gunung, dan yang lainnya, tampaknya saling beresonansi. Ada juga perahu di sungai, tempat dua lelaki duduk bermain Go. Ada juga istana di sungai, dan lengan berdaulat mengambang di langit. Bai Xiaochun tidak mungkin bersemangat. Guru, begitu basis kultivasi Anda cukup tinggi, Anda akan dapat membuat proyeksi barang-barang di wajah penggemar. Misalnya, perahu itu sebenarnya adalah harta dunia. Dan kedua lelaki yang duduk di sana bermain Go sebenarnya adalah budak Arkean. Lihat gunung itu diciptakan oleh Dao Essence dari kedaulatan yang ditinggikan. Dan sungai itu bukan sungai biasa. Satu tetes darinya dapat berubah menjadi sungai besar lain dimanapun ia berada. Dan masih ada lagi. Guru, ingat seberapa besar saya ingin menggunakan kekuatan lengan penguasa itu sebelumnya. Master, jika Anda mengirim pikiran Anda ke kipas yang rusak, Anda akan dapat melihat apa yang dapat Anda lakukan dengannya sekarang. Penasaran, Bai Xiaochun menutup matanya dan mengirim pikirannya ke kipas angin. Hampir segera, dia mulai terengah-engah. Yang mengejutkannya, dia bisa merasakan bahwa, di suatu tempat kosong, ada kipas lain yang rusak menuju ke arahnya. Setengah bagian dari kipas yang rusak. Serunya, membuka matanya. Persis, Bai Xiaochi menjawab dengan penuh semangat. Mengingat seberapa cepatnya, tidak akan lama sebelum keduanya bertemu satu sama lain. Ketika mereka bergabung, maka kipas akan kembali utuh. Jika hanya setengah dari kipas ini sekuat ini, pikir Bai Xiaochun, maka tidak ada yang akan berani memprovokasi saya jika saya memiliki semuanya. Pikiran seperti itu segera membuatnya merasa lebih berani dan heroik daripada sebelumnya. Bai Xiaochi memberikan tur menyeluruh dan penjelasan tentang semua fungsi kipas. Selama proses itu, Bai Xiaochun secara pribadi mengunjungi gunung dalam gambar di wajah penggemar, di atas yang merupakan pagoda yang menjulang, diisi dengan aura Essence of Life and Death. Itu adalah pagoda 9 lantai, lantai paling atas yang sebenarnya berisi dao esensi kehidupan dan kematian. Sayangnya, basis budidaya Bai Xiaochun tidak cukup tinggi untuk memungkinkannya memasuki tingkat itu. Dia hanya bisa mencapai setinggi yang keempat. Bahkan di lantai 4 itu, kemajuannya ketika berlatih kultivasi jauh melampaui lokasi lain pada kipas, atau di domain abadi-abadi. Ketika dia duduk bersila dalam meditasi untuk saat itu diperlukan dupa untuk membakar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan panas yang membakar. Ternyata, berkat stimulasi dari esens hidup dan mati Dao, kekuatan basis kultivasinya meningkat sebanyak dalam periode waktu singkat seperti biasanya dalam sebulan penuh. Ini adalah tanah kultivasi yang suci. Dia berseru. Dari samping, Bai Xiaochi dengan patuh berkata, Tuanku, setelah Anda mencapai alam surgawi, Anda akan dapat memasuki lantai 5. Setelah Anda seorang arcayan, Anda akan dapat memasuki lantai atas dan menghubungi Dao Essence of Life and Death secara langsung. Pada titik itu, kultivasi Anda akan berjalan lebih cepat. Terkejut oleh prospek, Bai Xiaochun melakukan beberapa kultivasi lagi, sampai basis kultivasi dan kecakapan pertempurannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, dia pergi. Setelah berjalan-jalan di sekitar kipas, ia sekali lagi mencoba menggunakan kekuatan basis kultivasinya untuk mengendalikan gambar di wajah kipas, dan kemampuan surgawi yang bisa mereka lepaskan. Sayangnya, dia tidak bisa menggerakkan gunung, atau sungai. Namun, persyaratan untuk menggunakan kapal itu tidak tampak tinggi, dan setelah beberapa pekerjaan, ia berhasil membuatnya sedikit gemetar. Bahkan dua lelaki yang bermain masuk ke dalamnya berkedut. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memanggil di luar wajah penggemar, dia masih senang dengan kemajuan yang telah dibuatnya. Rasanya luar biasa menjadi pemilik sejati kipas yang rusak. Yang lebih baik lagi adalah semua harta dan pil obat yang bisa dia akses sekarang. Pikiran belaka di pihaknya menyebabkan banyak item seperti itu terbang keluar dari kipas dan ke tangannya. Pada titik ini, dia mengingat kembali beberapa hal aneh yang dia temui di berbagai tingkatan, seperti pengarang kegelapan, atau tingkat yang dipenuhi dengan jiwa. Mengabur, dia menuju ke tingkat yang berisi pengarang kegelapan. Begitu dia muncul, pengarang kegelapan merasakan kehadirannya, dan mendongak untuk melihat sosok yang telah menghantui mimpi buruk mereka sejak mereka pertama kali bertemu dengannya. Segera teriakan mulai naik ke udara. Surga, itu dia, Ark musuh bebuyutan para pengarang gelap. Mustahil, bagaimana dia bisa kembali? Bukankah kita sudah membuangnya? Ketika Bai Xiaochun melihat Dark Concoctors gemetar ketakutan, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin dia membiarkan obat-obatan alami seperti itu mengarang. Menggunakan otoritas dan kekuatannya dengan kipas angin, ia dengan mudah memaksa mereka untuk menyerah. The Dark Concoctors menyetujui tuntutannya. Merengut di ambang air mata, mereka mulai meramu obat persis seperti yang ia minta. Selanjutnya, dia pergi ke tingkat yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dan dengan cepat membersihkannya. Dulu, Bai Xiaochi telah mengklaim bahwa dia tidak bisa mengambil jiwa-jiwa itu. Bai Xiaochun kemudian mengambil itu berarti bahwa dia hanya harus mendapatkannya sendiri.
Bai Xiaoqi berdiri ke samping, menonton Bai Xiaochun menjarak kipas angin dengan tampak mudah. Meskipun hati roh automatonnya meneteskan darah figuratif, dia bahkan tidak membiarkan sedikit pun tanda itu muncul di wajahnya. Dia hanya melihat, bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun berkata, jangan lihat aku seperti itu. Sia-sia untuk membiarkan jiwa-jiwa ini duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Tidak mungkin aku akan membiarkan mereka memakan energi spiritual lagi yang memberi kekuatan pada kipas. Tampak seperti gambar kebenaran, dia duduk bersila dan mulai berlatih kultivasi menggunakan pil obat yang baru saja dia peroleh. Setengah bulan berlalu, baru saja menjadi pemilik baru kipas, Bai Xiaochun sangat bersemangat dan terpesona dengan berbagai fungsi dan kemampuan kipas. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih kultivasi, atau melakukan penelitian terhadap nyala api 23 warna. Sayangnya, dia tidak memiliki persediaan jiwa yang besar lagi. Tapi dia sudah cukup bekerja dengan sementara. Dia akhirnya mencapai titik cukup percaya diri untuk melakukan beberapa tes. Meskipun tidak ada keberhasilan, kegagalan itu memberinya banyak wawasan baru, dan ia semakin yakin dengan keberhasilan yang akan segera terjadi. Saat Bai Xiaochun terbenam dalam kegiatannya pada kipas yang rusak, sesuatu terjadi di kota Kaisar Vile yang sangat mengejutkan semua pembudidaya dari alam Heavenspan. Sebelumnya, semuanya tenang. Pangeran Vile menyimpan sangat rendah, dan sepertinya tidak tertarik pada Bai Xiaochun sama sekali. Kaisar Vile dalam meditasi terpencil. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Pangeran Keji telah bekerja pada rencana besar yang menargetkan Sekte Penangkal Sungai. Patriark Spirit Stream dan sekutunya perlahan-lahan merekrut semakin banyak pembudidaya untuk tujuan mereka, dan meskipun Big Fatih Zhang melakukan yang terbaik untuk menjaga semua rahasia, kehadiran mereka akhirnya diketahui. Sebelumnya, Pangeran Vile tidak cukup percaya diri untuk bergerak pada mereka. Tapi sekarang, kesabarannya telah berakhir. Lebih jauh lagi, bahkan setelah memperbaiki Ark Emperor menjadi lengan baru untuk dirinya sendiri, dia masih tidak dapat melakukan peningkatan roh. Pangeran Vile menjadi gila karena kehausannya akan darah penambah semangat. Dan karena itu, dia menghabiskan beberapa bulan terakhir secara diam-diam mengelilingi Sekte Penangkal Sungai. Jika sekte itu ditemukan di dinasti Saint Emperor, dia tidak akan berani bergerak. Tapi karena itu pada dinasti Vile Emperor, segalanya menjadi lebih sederhana. Meski begitu, dia tahu bahwa ketika dia bergerak, dia harus menyerang seperti kilat. Dia mengatur agar beberapa celestial membantunya, yang memastikan bahwa pasukan Sekte Penangkal Sungai tidak berdaya untuk melawannya. Ketika dia akhirnya bergerak, mereka bahkan tidak bisa melawan. Mereka langsung ditangkap. Berita itu mengguncang seluruh dinasti Vile Emperor. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pengumuman berikutnya yang dibuat oleh Pangeran Vile bahwa ia sedang menyusun formasi mantra besar-besaran di salah satu dataran di luar kota Kaisar Vile. Terperangkap dalam formasi mantra adalah semua pembudidaya dari Sekte Penangkal Sungai, serta pembudidaya Realm Heavenspan lainnya yang telah dipenjara sebelumnya. Ada puluhan ribu total. Mereka semua disegel, dan tidak mampu melarikan diri dari formasi mantra yang, setelah diaktifkan sepenuhnya, akan mengekstraksi darah mereka. Pangeran Vile sendiri tidak akan mengawasi operasi, tetapi Celestial Deathfall dan Pendeta Devourer. Itu adalah berita yang mengejutkan, terutama bagi para pembudidaya Heavenspan yang tersebar di dinasti Saint Emperor. Mereka semua langsung marah. Pangeran Phil, Songke baru saja bersiap untuk pergi bertemu dengan Sekte Penangkal Sungai, dan relatif dekat dengan kota Kaisar Vile. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi, matanya mulai menyala dengan kegilaan dan niat membunuh, dan dia langsung menyalakan basis kultivasinya. Dia telah menjadi serigala sendirian selama bertahun-tahun sekarang, dan telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dan karena sumber daya budidaya yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun, basis budidayanya telah lama menerobos ke alam dewa akhir. Namun, karena aura pembunuhannya, dia yakin bahwa dia benar-benar bisa melawan setengah dewa. Bertahun-tahun pencerahan tentang dao pembantaian dan pembunuhan membuatnya tampak seperti pedang setajam silet yang berlumuran darah. Tanpa ragu-ragu, dia mulai melaju ke arah kota Kaisar Vile. Itu pada saat yang sama persis bahwa, kembali pada kipas yang rusak, Bai Xiaochun akhirnya menyulap nyala api 23 warna. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia meninggalkan kipas angin dan kembali ke kamar pribadinya di kedutaan di Vile Emperor City. Begitu dia terwujud, dia memperhatikan bahwa slip giok transmisinya bergetar keras. Karena seberapa jauh kipas yang rusak itu, dia tidak bisa menerima pesan yang dikirimkan. Tetapi sekarang, semua pesan masuk, dan ketika dia melihatnya, wajahnya berkedip secara dramatis. Jantung berdebar dengan rasa tidak nyaman yang mendalam, ia mengirim akal surgawi ke dalam slip batu giok. Hampir semua pesan berasal dari Big Fatih Zhang. Semua orang di Sekte Penentang Sungai telah ditangkap. Formasi mantra besar telah didirikan di luar kota Kaisar Vile. Mereka akan mengekstrak darah puluhan ribu pembudidaya dari alam Heavenspan. Setiap pesan dari Big Fatih Zhang seperti belati menusuk ke dalam hati Bai Xiaochun.
Patriark Spirit Stream, Li Qinghou, dan rekan sebangsa lainnya dari Sekte Penangkal Sungai, serta para pembudidaya dari bagian lain dari alam Heavenspan, sekarang terperangkap dalam formasi mantra di luar kota. Zhang Fati besar tidak hanya terdengar cemas dalam pesannya, dia juga terdengar marah. Bai Xiaochun hanya bisa membayangkan tingkat keputusasaan yang dia rasakan saat ini. Terengah-engah, dan jantung berdebar kencang, dia bangkit, matanya benar-benar merah padam saat dia melolong kesedihan. Rasa sakit menghantamnya baik secara fisik maupun mental. Kegilaan mencengkeramnya, dari benaknya turun ke jiwanya. Dia telah sangat terluka kembali dalam insiden di Istana Kekaisaran, dan jika Gongsun Waner tidak ikut campur, dia akan kehilangan kendali penuh. Setelah itu, hanya karena peninggalan Kaisar lengkunganlah ia berhasil mengepalkan tangan dan kembali ke kedutaan seperti orang mati yang berjalan. Kemudian, ia turun ke sesi kultivasi masokistik dekat. Suasana hatinya telah sedikit meningkat setelah menjadi pemilik baru kipas yang rusak, tetapi sekarang dia kembali hanya untuk dipukul dengan berita ini. Sampai sekarang, itu benar-benar mustahil baginya untuk menekan kegilaan di hatinya. Dia tidak peduli apa konsekuensinya, atau berapa harga yang harus dia bayar. Ini adalah Patriark Spirit Stream dan Li Qinghou. Ini adalah Sekte Penangkal Sungai. Ini adalah kehidupan puluhan ribu orang dari alam Heavenspan. Tertawa dalam kegilaan, dia menembak keluar dari kedutaan, disertai dengan suara gemuruh yang kuat. Pada saat yang sama, aura pembunuh meledak dari dirinya yang membuat kedutaan dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi mati musim dingin. Semua penggarap hadir menggigil karena mereka langsung disegel di tempat oleh aura. Beberapa saat kemudian, kabut darah muncul di sekitar Bai Xiaochun. Dia langsung menggunakan teknik God Killer. Seketika, dia menghilang dari kedutaan. Pada saat staf kedutaan sadar, dia sudah pergi, dan mereka semua tahu persis kemana dia pergi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Cepat, beritahu Saint Emperor City. Semua orang di kedutaan sangat gugup. Jelas mereka tahu apa yang dilakukan Pangeran File, dan karena itu, untuk melihat Bai Xiaochun tiba-tiba meledak menjadi tindakan adalah tanda yang jelas bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota Kaisar File. Namun, apa yang akan terjadi melampaui apapun yang bisa mereka bayangkan. Kabut darah yang adalah Bai Xiaochun melesat keluar dari kota dan kemudian menuju ke formasi mantra yang mengejutkan besar. Formasi mantra adalah masa kekacauan keruh, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. 9 naga hitam membentuk struktur utama formasi, dan duduk bersila di lokasi-lokasi utama adalah beberapa ratus pembudidaya dinasti Kaisar File. Mereka memberi kekuatan pada formasi mantra, dan duduk bersila di udara di atasnya adalah Pendeta Devourer dan Celestial Deathfall. Atas permintaan Pangeran File, mereka harus benar-benar mengoperasikan formasi mantra. Mereka menyadari siapa yang disegel di dalam formasi, dan mereka juga tahu bagaimana semua itu berhubungan dengan Bai Xiaochun. Tapi ini adalah kota Kaisar File, dan dalam perkiraan mereka, fakta bahwa Bai Xiaochun telah menahan dirinya selama insiden di Istana Kekaisaran menunjukkan bahwa dia bukan orang bodoh, dan bahwa dia kemungkinan akan melakukan hal yang sama lagi. Celestial Deathfall sangat senang menjadi bagian dari apa yang terjadi. Dia tidak lupa betapa dia telah bernasib buruk melawan Bai Xiaochun dalam pertarungan mereka beberapa tahun yang lalu, dan juga kesal karena ketenaran Daois Heavenspan telah melampaui dirinya sendiri di dinasti Kaisar-Kaisar. Jika Bai Xiaochun ini datang, maka ajalnya akan sengsara di luar kepercayaan. Dia akan dipaksa untuk menonton orang-orang Heavenspan layu dan mati. Dan dendamnya tidak akan bersamaku, itu akan dengan Pangeran File. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, Celestial Deathfall tersenyum dan melihat ke bawah pada formasi mantra di bawah ini. Namun, pada saat itulah ekspresinya berkedip. Dari samping, Pendeta Devourer membuka matanya. Keduanya memandang ke atas untuk melihat kabur merah terbang ke arah mereka dari File Emperor City, tampaknya dipenuhi dengan aura darah dan kematian yang tak berujung. Begitu mereka melihat blur, dan merasakan fluktuasi yang datang dari dalamnya, baik Celestial Deathfall dan Pendeta Devourer tahu persis siapa yang akan datang. Bai Xiaochun. Celestial Deathfall bangkit, namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun berbicara dengan suara yang mengguncang langit dan bumi. Apakah kamu orang ingin mati? Suaranya terus bergema di udara saat dia membaringkan para penggarap yang duduk bersila, memberi kekuatan pada formasi mantra. Sebagian besar dari mereka adalah dewa, dengan beberapa dewa, dan mereka semua tampak kaget ketika Bai Xiaochun melesat ke arah mereka. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, dia telah menusuk 7 atau 8 dari mereka. Mereka tidak bisa melawan atau melawan. Tubuh mereka langsung layu, dan teriakan parau keluar saat mereka menjelma menjadi mayat-mayat kering yang terguling ke tanah. Teror meletus di hati semua orang yang hadir. Adapun Celestial Deathfall dan Pendeta Devourer, mereka berteriak dengan marah dan melompat untuk menghalangi jalan Bai Xiaochun. Tapi teknik God Killer Bai Xiaochun terlalu cepat. Suara gemuruh bergema ketika puluhan musuh dibantai. Tidak peduli seberapa takut mereka, bagaimana mereka berusaha melarikan diri, atau teknik apa yang mereka coba gunakan untuk mempertahankan diri. Mereka tidak berdaya melawan kabut darah itu.
Itu semua terjadi begitu cepat sehingga bahkan para Celestial terlalu lambat untuk melakukan apa-apa tentang hal itu, apalagi para pembudidaya yang ketakutan mendorong pembentukan mantra. Kemanapun kabut darah pergi, para pembudidaya berubah menjadi mayat-mayat yang mengering, daging dan darah mereka diekstraksi, jiwa-jiwa mereka dicabut, kekuatan hidup mereka hilang. Ratusan pembudidaya jatuh ke tanah, kekuatan hidup mereka mengalir ke teknik God Killer, membuatnya lebih kuat, sampai seluruh area diwarnai dengan cahaya merah. Bai Xiaochun biasanya akan menahan diri dari membunuh jika dia bisa, tapi begitu dia mulai, dia tidak akan menahan diri. Pada saat ini, aura pembunuhannya telah dikombinasikan dengan frustrasi dan kegilaannya, meledak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh luar biasa empuk yang kamu miliki, Bai Xiaochun. Celestial Deathfall berteriak. Baik dia dan Pendeta Devourer sebenarnya diam-diam senang. Menimbang apa yang telah terjadi, mereka tahu bahwa Bai Xiaochun tidak akan dengan mudah melarikan diri dari malapetaka. Namun, bahkan ketika kata-kata Celestial Deathfall terdengar ke udara, kabut darah menyatu untuk membentuk gambar wajah Bai Xiaochun, kecuali merah seperti darah. Seketika, kepala itu mulai melaju menuju Celestial Deathfall. Wajah Celestial Deathfall jatuh, dan Pendeta Devourer menyipitkan matanya. Keduanya mulai melakukan gerakan mantra saat mereka bersiap untuk bergabung. Sebelum mereka bisa, suara marah Bai Xiaochun meletus dari dalam kabut darah. Water Swarm Kingdom. Sangat baik. Uap air meletus ke segala arah, dan paku melonjak ke udara. Puncak gunung berubah menjadi binatang raksasa yang naik dari kedalaman tanah di sekitar mereka, dan kemudian menerjang menuju Pendeta Devourer. Sekali lagi, wajah Pendeta Devourer jatuh. Awalnya, dia tidak akan pernah berpikir untuk mundur, tetapi setelah diserang oleh binatang yang sangat besar ini, dia tidak punya pilihan. Dalam beberapa saat, Celestial Deathfall dibiarkan berdiri sendiri. Bai Xiaochun tidak ragu sejenak. Mempercepat, dia menabrak Celestial Deathfall langsung. Melolong, Celestial Deathfall membela diri, menggunakan kemampuan surgawi yang kuat yang menyelamatkannya, tetapi mengakibatkan dia jatuh ke belakang dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Teknik God Killer menghilang, mengungkapkan Bai Xiaochun sendiri, matanya menyala dengan niat membunuh. Dia ingin mengambil nyawa, bahkan mereka yang berasal dari surga. Tanpa membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya, dia tidak akan punya waktu untuk membuka formasi mantra. Aku belum pernah membunuh Celestial sebelumnya. Itukah sebabnya kamu berani menghalangi jalanku? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.